Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 202222049, Administrasi Publik Reguler 2, Semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Yang pertama yaitu pengertian analisa. Analisa adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Yang kedua, pengertian evaluasi dan evaluasi perencanaan. Evaluasi adalah perbandingan kuantitatif dari alternatif-alternatif rencana pada hasil yang aktual atau potensial dari tujuan dan sasaran yang dipilih. Sedangkan evaluasi perencanaan adalah penilaian yang sistematis pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, fisikal, dan implikasi infrastruktur pada guna lahan dan rencana pengembangan. Selanjutnya, tujuan evaluasi perencanaan pembangunan. Yang pertama, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Yang kedua, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah antara RPJMD dengan RPJPD dan RT/RW, antara SKPD dengan RPJMD dan antara RKPD dengan RPJMD. Yang ketiga, kesesuaian tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pendekatan utama dalam evaluasi. Beberapa pendekatan utama dalam evaluasi. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi pada manajemen. Yang ketiga, pendekatan yang berorientasi pada klien. Yang keempat, pendekatan yang berorientasi pada para ahli. Yang kelima, pendekatan yang berorientasi pada lawan. Dan yang terakhir, pendekatan yang berorientasi pada partisipan. Selanjutnya, jenis pendekatan evaluasi perencanaan. Yang pertama, goal-based evaluation. Pendekatan ini berkaitan dengan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, process-based evaluation. Digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu program berjalan. Selanjutnya, tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penetapan rencana. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Selanjutnya, prinsip perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya. Yang ketiga, mengintegrasikan RT/RW dengan rencana pembangunan. Yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi, serta dinamika daerah, nasional, dan global. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, merumuskan masalah evaluasi. Yang ketiga, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Yang keempat, menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang kelima, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang keenam, menentukan alat evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan personal evaluasi. Yang kedelapan, merencanakan anggaran. Dan yang terakhir, merencanakan jadwal kegiatan. Selanjutnya, format perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi hendaknya didokumentasikan dengan baik agar bisa memastikan evaluasi bisa dilaksanakan secara rutin dan efisien. Perencanaan itu hendak memuat cukup informasi sehingga pihak luar dapat memahami apa yang akan dilayaninya. Selanjutnya, evaluasi dalam proses perencanaan. Perencanaan evaluasi penting dilakukan agar evaluasi yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan agar evaluasi itu berjalan secara efektif dan efisien. Baik, itulah tadi presentase dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.